Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aufa Akila Mumtaz dengan NIM 235222401 SV 23685. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan gedung perkantoran menggunakan aplikasi ETAPS. Untuk pertama-tama, di sini saya sudah mendapatkan soal untuk aplikasi ETAPS, yaitu berupa gedung perkantoran. Untuk tampak sampingnya sendiri bisa dilihat seperti berikut. Ini untuk tampak depannya, dan ini merupakan layout dari tampak atasnya di setiap lantai. Kemudian untuk strukturnya sendiri, untuk pemodel strukturnya sendiri, tebal plat lantai itu 10-12, untuk tinggi tiap lantai itu 3,5, dan dimensi lift maupun ruang tangga kurang lebih masing-masing 6 x 6 meter. Kemudian untuk basementnya menggunakan dinding shear wall. Untuk materialnya sendiri, itu betonnya dari 20 sampai 25 MPa. Untuk material baja menggunakan material SS400, dan untuk kolomnya itu jika H-beam menggunakan kurang dari 350, dan untuk yang IWF kurang dari 500. Untuk baloknya sendiri semuanya menggunakan IWF yang kurang dari 350. Untuk ketentuan soalnya sendiri yaitu sesuai dengan NIU. Untuk NIU saya itu 5222401. Maka dari itu saya mendapatkan soal penugasan seperti berikut ini. Untuk lokasinya sendiri berada di Lombok dan profil kolomnya menggunakan H-beam. Untuk posisinya itu di sebelah sini tangga darurat dan di depan itu lift. Dan untuk sistem perkuatannya di bagian lift dan tangga menggunakan bracing. Kemudian kita mencari terlebih dahulu, karena kita berada di Lombok, menggunakan RSA yang berada di Lombok atau data respon spektrum yang berada di Lombok. Gimana untuk mendapatkan data ini? Itu kita bisa menuju ke website RSA Cipta Karya yang di bagian sini. Kemudian kita misal daerah kita ada di Lombok. Kita tinggal klik sekali, nanti muncul koordinat ini terus tinggal ditampilkan, maka akan mendapatkan data respon spektrum. Kita tinggal memilih untuk kondisi tanahnya dan bisa langsung dimasukkan ke dalam uh, etap di bagian respon spektrum. Kemudian setelah tadi sudah mendapatkan respon spektrum, kita bisa lanjut meletakkan grid. Kebetulan saya sudah membuat grid sebelumnya. Untuk gridnya sendiri bisa di-set dengan klik kanan kemudian add atau modify grid. Untuk yang pertama bisa setting grid terlebih dahulu, kemudian ditentukan titik koordinatnya. Ini untuk X, untuk Y. Kemudian setelah sudah melakukan setting grid, bisa melakukan setting uh, jumlah lantai dan ketinggiannya. Untuk setiap ketinggian lantainya, ini untuk elevasinya. Kemudian setelah itu bisa melakukan define material. Untuk define material saya menggunakan beton 25 MPa. Ini untuk parameternya. Kemudian untuk material bajanya menggunakan S400, ini parameternya. Kemudian untuk tulangan ulir 420 MPa, untuk tulangan polos 280 MPa. Kemudian setelah sudah melakukan define material, bisa melakukan define frame properties. Saya menggunakan K1 ini kurang 500 kali 500. Kemudian bisa dilakukan pengeditan rebar di sini. Kemudian ada balok slope ini 500 kali 350. Kemudian
balok 1 350 kali 250, ada balok IWF 250, kemudian bracingnya menggunakan perkuatan 350 kali 175, kemudian ada 2 H-beam ukuran 200 dan 250. Setelah itu bisa melakukan define response spectrum ini, yang response spectrum yang sudah tadi kita dapatkan. Untuk respons spektrumnya sendiri, itu nanti bisa sesuai daerah kalian, karena soal saya mendapatkan di daerah Lombok, maka saya memasukkan parameter-parameter sesuai dengan daerah Lombok. Untuk mendapatkannya, kalian bisa menuju ke website RSA gempa yang dimiliki oleh PUPR. Misal saya berada di ini, Nusa Tenggara Barat, Lombok. Ini, tinggal pencet ya. Nanti kan muncul nih lintang-lintangnya udah tampilkan. Kemudian memilih sesuai dengan kondisi tanah yang diinginkan. Dapatkan parameter-parameter ini yang kemudian nantinya bisa dimasukkan ke dalam ini. Setelah itu, setelah sudah melakukan memasukkan respons spektrum, bisa melakukan load pattern. Ini semua yang saya masukkan ada live roof, beban angin, SIDL, beban gempa, dan lateral. Lateral itu untuk yang basement. Nanti diletakkan di dinding basement. Kemudian setelah load pattern bisa load cases. Di sini bisa diletakkan seperti ini. Ada modal, ada LR, ada SDL, EGX, spektrum gitu. Kemudian untuk log casesnya tadi itu kita bisa masukkan eh, sesuai dengan yang kita butuhkan. Misal ini bisa add new case. Nah, nanti bisa memilih mau yang mana seperti itu. Dan biasanya di tampilan awal itu untuk dead live modal itu sudah ada sebelumnya. Jadi misal kita membuat file baru, itu biasanya sudah ada. Yang belum ada tuh biasanya yang ini, karena nanti akan digunakan untuk story drift. Kemudian setelah menggunakan load cases, masukkan load cases, kita bisa memasukkan combination-nya yang dibutuhkan. Nah, untuk combination sendiri itu bisa dilihat di bagian ini. Nah, ini. Nah, nanti kita masukkan satu-satu seperti ini. Ini saya lihat di Equinix, mungkin untuk memasukkan load combination bisa lebih jelasnya di Equinix ya, teman-teman. Nah, ini misalnya load combination. Tuh, masukin satu-satu seperti ini. Kemudian setelah sudah memasukkan semuanya, kita bisa melakukan peletakan struktur. Misal, kita mulai dari paling bawah basement. Oke. Kemudian kita bisa meletakkan slope-nya seperti ini. Seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus menyesuaikan dengan DED yang ada. Terus, nah, ini untuk apa? Untuk
slope yang lantai 1, kemudian misal kita mau ke pemasangan kolom. Nah, untuk ini, misal nih, A, itu tuh berarti ada di baris A, ada di baris yang bagian sini, gitu. Atau misal yang 9, berarti itu ada di baris 9, seperti itu. Misal kita ke bagian A, terus oke, maka bisa melakukan pemasangan kolom. Misal menggunakan kolom yang ton. Misalkan ini. Kemudian bisa lanjut untuk meletakkan baloknya seperti ini. Terus di atas ini sudah ganti menjadi habis misal pakai yang 250 dan pakai yang IWF untuk balok bajanya, dan seterusnya pokoknya sampai selesai pemasangan permodelan ini dengan semua, dengan tangga, dengan plat lantai dan dinding firewall-nya, dan pemasangan bracing juga. Kemudian setelah selesai melakukan pemodelan pada etapsnya, setelah menyelesaikan pemodelannya, kita bisa lanjut memasukkan assign pembebanan pada setiap struktur yang mengalami pembebanan. Untuk pertama-tama kita bisa ke misal lantai 1, kemudian mau melakukan assign pada plat lantai. Bisa assign kemudian ke bagian shell load, kemudian yang uniform. Nah, untuk pembebanan ini nanti kita harus ada datanya terlebih dahulu, jadi tidak asal masukkan pembebanan. Nah, ini misal finishing plat lantai itu sebesar 1,1 dan lainnya. Kemudian kita misal memasukkan plat lantai, tadi kan SIDL. Dengan SIDL plat lantai 1,1. Terus teman-teman 1,1. Oke. Nah, kemudian setelah misal plat lantai sudah, kita bisa lanjut ke yang dinding. Kan dinding terkena juga. Ada bata 4,5. Nah, kalau untuk yang dinding itu assign-nya ke yang bagian frame load sini, distributor. Terus bisa ke yang SIDL, kemudian loadnya 4,5. Oke. Nah, setelah kita sudah meletakkan semua pembebanan pada setiap struktur yang terkena beban, maka kita sekarang bisa melakukan running untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Misal kita sekarang karena kita sudah melakukan pembebanan semua, sebelum itu jangan lupa untuk meletakkan diagram wall terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini, kemudian nanti ke yang mass source ini, modify. Oke, setelah itu bisa melakukan diagram ini, setiap lantainya diletakkan seperti itu. Kemudian di-apply melalui
bisa di-apply melalui assign, kemudian shell, kemudian ke yang diagram ini. Tinggal di-apply, apply, seperti itu. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian bisa langsung di running saja. Nah, setelah mendapatkan runningan, kita bisa melakukan pengecekan apa yang kita mau. Misal kita bisa ke display, kemudian show table, tabel. Kemudian misal pengen yang struktur output, bisa ke base modal, ini untuk mengecek TTR-nya. Atau bisa ke yang frame output, misal ingin mengeluarkan yang kolom. Terus ini milihnya yang untuk syarat load pattern-nya yang SIDL aja, kemudian yang load case-nya juga yang SIDL aja. Kemudian kombinasi semua, tinggal kita lihat berapa hasilnya. Bisa didapatkan hasil seperti ini untuk gaya yang terjadi di kolom. Atau kita ingin mengecek bagaimana kondisi kekuatan dari steel-nya. Kita tinggal pencet ini, kemudian kita tunggu. Kemudian kita pilih yang desain info ini, kemudian ke yang titik. Oh, sudah. Oke. Ternyata hasil yang didapatkan cukup aman, sehingga ini bisa direalisasikan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.